Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12-14 menuliskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Perhatikan kalimat "apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya." Dan jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalimat-kalimat di atas sungguh menguji batin saya. Karena timbul satu pertanyaan, apa yang mau kita minta dari Tuhan? Ada orang-orang yang mengkaitkan ayat di atas dengan berkat-berkat lahiriah, kesembuhan, kesuksesan, dan lain-lain. Hal itu sah-sah saja, karena memang dari pihak Tuhan sendiri, Dia sudah tidak memberikan batasan permintaan atas kita. Tuhan bisa memberikan itu semua bagi kita yang percaya dan yang meminta kepadanya. Tapi saya menyadari level hubungan dan kedewasaan ternyata mempengaruhi permintaan apa yang akan kita ajukan kepadanya. Dan Tuhan memiliki orang-orang kesayangannya yang tidak akan pernah Ia tolak dalam meminta kepadanya. Sebab orang-orang itu tahu cara menghampiri Tuhan dengan sikap hati yang tepat. Sebut saja Musa. Ada satu permintaan yang membuat Musa memiliki tempat spesial di hadapan Tuhan. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 menuliskan, "Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Musa menginginkan pribadi Tuhan itu sendiri. Musa tidak terpikat dengan janji mengenai tanah perjanjian. Yang ia inginkan adalah realita Tuhan yang bersama dengan dirinya. Begitu pula dengan Daud. Ia menghendaki agar roh Tuhan tetap tinggal dalam hidupnya. Lagi-lagi, hal ini berbicara mengenai realita hadirat Tuhan yang diinginkan oleh Daud. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 10-11 dituliskan, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Tidak ketinggalan Paulus. Ia memiliki satu keinginan saja, seperti yang ditulis dalam kitab Filipi 3 ayat 10-11. "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Jika para tokoh-tokoh iman di atas telah menunjukkan sikap hati yang menyukakan Tuhan, maka hal yang sama juga akan saya lakukan. Kita tidak sedang mencari muka di hadapannya, tapi kita bersungguh hati mencari wajahnya sebagai wujud cinta kita kepadanya. Itulah bagian yang harus saya lakukan. Selebihnya adalah bagian Tuhan. Seperti yang ditulis dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-14. Tuhan berfirman, "Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia." Amin.